Selamat datang kepada Bapak Basri Baco SEMM selaku Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari telah hadir pada hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 dalam acara pengarahan pengurus Partai Golkar oleh Bapak Basri Baco SEMM sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Basri Baco SEMM selaku Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Yang kami hormati pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta pada Bapak Bambang Irawan. Yang kami hormati Bapak Putra Baskara Baramuli Saroyo selaku DPD Partai Golkar Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta jajaran yang diwakili oleh Bapak Jaya Purnama. Yang kami hormati Ibu Erna Triana selaku Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Tanah Abang beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Doni Kuno, Ketua Pimpinan Kelurahan Partai Golkar Kelurahan Kebon Kacang beserta jajaran. Yang kami hormati para koordinator RW dan koordinator RT se-Kelurahan Kebon Kacang. Yang kami hormati Ketua RW 002 Kelurahan Kebon Kacang, Ibu Sri Bandini. Yang kami hormati Ketua RT 012 RW 002 Kelurahan Kebon Kacang, Bapak Izul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi berjalan dan suksesnya acara ini, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mansur. Pada Bapak Ustadz Mansur yang terhormat Bapak Dewan, Bapak Basri Baco selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya pada siang menjelang sore hari ini. Baiklah, sebelum acara pelantikan dan pengukuhan pengurus PL Korwe Korte di tingkat Kelurahan Kebon Kacang Partai Golkar, marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dengan keikhlasan hati kita. Mudah-mudahan acara pelantikan sekaligus pengukuhan oleh Bapak Basri berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah sebelum kita berdoa, marilah kita membacakan doa Fatihah untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah gampangkan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua RW 02 Kelurahan Kebon Kacang, Ibu Sri Bandini. Apakah ada? Tidak hadir. Tidak hadir atau yang mewakili? Yang saya hormati Ketua RT 12 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ijul. Yang mana tidak hadir juga? Ada. Oh, ada di belakang. Tugas, Ya. Sudah selesai. Yang saya hormati juga Ya. Taruh. perwakilan atau Pak RT dari RW 06, RW 02. Belakang. Ya. RT 6 RW 02. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Bapak Syahrullah. Ada? Oh, siap. Ini saya kenal kalau yang ini. Ini tuan rumah, jadi kita mesti sebut duluan. Yang saya hormati teman-teman dari Jakarta Pusat yang hadir, yang sedang bertugas. Yang saya hormati juga Bapak Bambang Irawan, pengawas dari Golkar DKI Jakarta. Boleh tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati Ibu Ketua Partai Golkar Kecamatan Tanah Abang. Boleh tepuk tangan buat Ibu Erna Triana. Ya. Terima kasih. Ini yang punya wilayah. Yang saya hormati Ketua Partai Kelurahan Kebon Kacang. Nah, tepuk tangan buat Bang Doni Purwandono. Nah. Ada yang tidak kenal? Saya tanyanya bukan ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Kenal semua ya? Mesti kenal, karena 5 tahun ke depan yang ngurusin teman-teman salah satunya adalah Bang Doni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pula para pengurus PK yang hadir atau pengurus kecamatan. Yang saya hormati pula para pengurus PL yang 15 orang atau pengurus Golkar Kelurahan Kebon Kacang. Dan yang paling banyak hari ini adalah para koordinator RW dan koordinator RT se-Kelurahan Kebon Kacang. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita keberkahan, keselamatan, kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di sore hari yang teduh ini. Mohon maaf karena acara partai lagi padat banget, acara dewan lagi padat banget, kurang istirahat, suara saya agak serak-serak basah sore hari ini. Ya, teman-teman yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, para pengurus PK, pengurus kelurahan, koordinator RW dan koordinator RT. Selamat berjumpa kembali setelah acara kita yang terakhir adalah pelantikan Golkar DKI Jakarta di JCC Senayan. Ada yang ikut? Ada? Banyak yang ikut? Dapat door prize? Ada satu dapat handphone? Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat yang dapat handphone ya. Jangan jauh-jauh dari ya. Kemudian masih ingat sama saya? Waktu muslur kita bagi stiker, stikernya masih ada? Ditempel di mana? Di depan pintu. Depan pintu. Masih ditempel? Ditempelnya di depan pintu rumah atau di kaca rumah. Tidak boleh di pintu kamar mandi. Ya. Tuh, supaya gampang kelihatan walaupun kamar mandi tiap hari kita ke situ, ya. Tapi saya tempel di hati boleh, Pak. Oh, lebih bagus lagi kalau perlu diukir, Bang. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita jumpa untuk pelantikan.
Kemarin kita ketemunya acaranya Muslur. Muslur itu pemilihan ketua partai. Setelah pemilihan ketua partai membentuk pengurus. Yang dibentuk itu adalah pengurus Golkar kelurahan jumlahnya 15 dan pengurus Golkar RW dan RT. Berapa jumlahnya sesuai jumlah RW di kelurahan tersebut. Kalau kebun kacang 11 RW, betul nggak? Maka idealnya korwenya 11. Kalau kebun kacang RT-nya jumlahnya 152, maka idealnya ada koordinator RT 152 orang. Data hari ini belum maksimal, tapi sudah lumayan daripada waktu Muslur. Makanya kita adakan pelantikan. Setelah ini Bang Doni dan tim harus coba melengkapi, ya. Karena acara setelah ini ada lagi, ya, yang nanti akan saya sampaikan, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, ya, negara ini adalah bahan. Mohon didengar baik-baik. Saya nggak punya waktu banyak karena kita mulainya terlambat. Saya cuma punya waktu 15 menit. Ini bahan teman-teman untuk pemahaman kegolkaran. Tidak semua pertemuan PAN bahas ini. Yang pertama, negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Betul nggak? Ya, yang berbentuk republik dan demokrasi. Betul? Negara ini adalah negara demokrasi. Salah satu ciri demokrasi itu adalah pemilihan. Demokrasi itu artinya apa? Kekuasaan di tangan rakyat. Melalui apa? Pemilihan. Itulah kenapa pilih RT pakai pemilihan, pilih RW pakai pemilihan, pilih anggota DPRD pakai pemilihan, gubernur, presiden, dan lain-lain. Itu adalah ciri demokrasi. Partai politik adalah pilarnya demokrasi. Partai politik hadir di negara demokrasi, dia sebagai pilarnya demokrasi, atau salah satu pilar utamanya demokrasi. Apa artinya? Artinya adalah kalau tidak ada partai politik, maka negara ini jadinya bukan negara demokrasi. Mesti agak cepat kayaknya, ya. Kalau tidak ada partai politik, negara ini bukan demokrasi. Kalau negara ini tidak ada partai politik dan bukan negara demokrasi, maka negara ini bisa jadi dua bentuk. Yang pertama adalah negara yang dipimpin secara diktator, yang presidennya, kekuasaannya semua hanya orang tertentu saja yang memegang. Tidak ada pemilihan kepala daerah, tidak ada pemilihan wakil rakyat, tidak ada. Contohnya apa? Korea Utara. Setelah itu negara ini bisa jadi apa lagi? Negara ini bisa jadi negara kerajaan murni, absolut. Yaitu apa? Contohnya menteri dan lain-lain. Tetapi negara kerajaan absolut itu yang jadi pemimpin negaranya hanya turunan dia saja, atau darah keluarga dia saja. Karena apa? Kerajaan itu milik keluarga dia. Jadi maunya negara kerajaan, negara diktator, atau negara demokrasi? Demokrasi, ya. Karena itu sesuai kesepakatan konstitusi kita. Artinya, kalau negara demokrasi itu punya adalah partai politik, maka kehadiran partai politik di negara ini adalah menjadi keharusan. Sehingga apa? Tidak boleh ada satu orang pun di negara ini melarang orang untuk bergabung di partai politik. Setuju? Betul nggak? Partai politik itu adalah kewajiban dari demokrasi. Sehingga apa? Tidak boleh ada orang melarang orang untuk masuk partai politik. Sehingga kita tidak boleh takut-takut lagi, tidak boleh ragu-ragu lagi, tidak boleh malu-malu lagi untuk berpartai politik.
Masuk Golkar, alhamdulillah, terima kasih. Tidak masuk Golkar tidak apa-apa, tetap bersahabat, berkawan. Silakan cari partai yang sesuai hati masing-masing. Betul nggak? Betul ya? Oke. Kalau partai politik itu adalah pilarnya demokrasi, seharusnya partai politik demokrasi atau tidak? Demokrasi dong. Wong dia adalah pilar penyokong utama demokrasi bangsa ini, maka seharusnya partai politik itu juga demokrasi. Betul nggak? Setuju nggak? Kok masih lemah-lemah? Snacknya masih ada? Masih? Habis? Kardusnya masih ada? Ya. Jadi kalau partai politik itu adalah pilar demokrasi, seharusnya sistem partai politik itu juga demokrasi. Pertanyaan saya, kalau partai politik itu yang milik adalah keluarga tertentu, kalau bapaknya jadi ketua umum, habis itu turun ke anaknya, habis itu turun ke cucunya, partai itu demokrasi bukan? Bukan. Partai itu demokrasi bukan? Kalau ada satu partai yang dikuasai pimpinannya oleh hanya keluarga dia saja, atau kelompok dia saja, atau partai itu dia anggap kayak perusahaan pribadi dia, pertanyaan saya, partai itu demokrasi bukan? Bukan. Jadi partai itu tidak layak menjadi pilarnya demokrasi. Seharusnya tidak. Ciri-ciri partai demokrasi apa? Yang pertama, partai itu milik semua umat. Partai itu milik semua golongan. Partai itu bisa dimasuki oleh semua etnis, agama maupun suku. Yang pertama. Yang kedua, partai itu bukan milik pribadi. Partai itu bukan milik keluarga tertentu. Dan partai itu bukan milik agama tertentu. Itu ciri demokrasi. Saya tidak bilang nama partainya, jadi Bapak Ibu bisa. Golkar hari ini kita sebut adalah partai besar yang demokrasi di negara Republik Indonesia. Betul nggak? Partai Golkar bukan milik orang. Partai Golkar bukan milik seseorang, bukan milik keluarga, bukan milik kelompok. Partai Golkar milik semua umat. Semua pendukung Partai Golkar dari Sabang sampai Merauke. Ketua umumnya dipilih berdasarkan sistem yang kita bangun bersama. Bukan ditunjuk karena dia anak seseorang atau dia anak pemilik partai politik. Hari ini ketua umum kita adalah ketua umum Partai Golkar, bukan pemilik Partai Golkar. Dan di partai ini semua golongan sama. Di partai ini tidak ada kasta, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan di partai ini anak jenderal, anak satpam statusnya sama. Setuju? Paham ya? Jadi itulah Golkar, partai yang kita cintai bersama. Partai ini adalah partai terbuka, partai semua umat, dan partai yang benar-benar mengedepankan azas-azas demokrasi. Karena dia adalah pilarnya demokrasi. Itulah kenapa kita memilih di Partai Golkar. Paham ya? Jadi paham sekarang, jadi ngerti sekarang ya? Kenapa kita di Golkar? Kalau ada orang bertanya, lu ngapain di Golkar? Entar dulu. Lu tahu nggak bahwa partai politik itu adalah pilar demokrasi? Dan gua di Golkar ada demi menjaga negara ini tetap demokrasi. Tepuk tangan dong. Udah serak nih, udah serak. Kan partai politik banyak, kenapa lo di Golkar? Entar dulu. Yang namanya partai politik itu pilar demokrasi, seharusnya partai politik itu juga demokrasi. Kalau ketua umumnya hanya keluarga itu aja bukan demokrasi. Kalau ketua partai tingkat provinsinya ditunjuk bukan demokrasi. Kalau ketua partainya tingkat kecamatan ditunjuk bukan demokrasi. Di Golkar Bapak Ibu, pemilihan dari Bang Doni, Bu Erna, Jakarta Pusat, provinsi sampai pusat, semuanya demokrasi dan pakai pemilihan.
bukan karena ditunjuk, karena kedekatan dengan pimpinan atau keluarga tertentu. Inilah dasar-dasar kenapa kita di Golkar. Setuju? Keren kan Golkar? Keren dong. Kalau enggak ngapain Basri Bacot teriak-teriak begini? Ya? Tepuk tangan buat saya. Ya? Kebun kacang siap? Siap. Nah, itulah inti dari bahan-bahan yang Bapak Ibu pahami. Karena apa? Setelah ini pengurus Golkar tingkat kelurahan, RT dan RW tugasnya meyakinkan keluarga inti masing-masing. Kenapa kita di Golkar? Karena kita harus ngajak keluarga. Di partai politik itu tidak ada paksaan. Boleh masuk di mana saja dan tidak ada yang boleh melarang. Di partai politik itu tidak ada. Di Golkar juga tidak ada paksaan. Siap di Golkar tidak apa-apa. Tidak mau gabung tidak apa-apa. No problem, gak ada masalah.